Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hana Salsa Fadila, Nahya Putri Salsabila, Saskia Putri Amanda, dan Stephen Joseph. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah kami lakukan, yaitu pengaruh konsentrasi larutan terhadap massa kentang. Nah, ke materi pertama yaitu landasan teori yang akan dijelaskan oleh Nahya Putri. Nahya, dipersilahkan. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. Osmosis adalah proses penting untuk sel-sel organisme hidup. Permeabilitas membran sel memungkinkan pengambilan molekul dari lingkungan yang diperlukan sel untuk berfungsi, namun membran sel tidak memungkinkan lewatnya semua zat. Oleh karena itu, osmosis dapat menginduksi penyerapan bersih cairan amblen atau kehilangan cairan sel, tergantung pada tonititas cairan amblen. Untuk mencegah ekspansi atau penyusutan sel, sel menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menjaga keseimbangan antara air dan zat terlarut dalam tubuh mereka. Ini disebut homeostatis. Terima kasih Nahya atas penjelasan. Selanjutnya ke materi latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Saskia. Jadi, transport membran secara pasif dibagi menjadi dua, yaitu osmosis dan difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari hipertonik ke hipotonik, sedangkan osmosis merupakan perpindahan zat cair dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel. Dalam proses osmosis, terjadi tekanan osmosis yang merupakan tekanan hidrostatik yang terdapat suatu larutan pada keseimbangan osmosis. Tekanan yang diberikan pada suatu larutan akan meningkatkan energi bebas, sehingga partikel air yang meningkat dan juga meningkatkan kemampuan difusi dalam larutan. Dua faktor penting yang mempengaruhi osmosis itu ada dua, yaitu satu, kadar air dan materi terlarut yang ada di dalam sel. Yang kedua, kadar air dan materi terlarut yang ada di luar sel. Nah, dalam proses osmosis ini terdapat tekanan osmosis yang merupakan tekanan hidrostatik yang terdapat suatu larutan pada keseimbangan osmosis. Tekanan yang diberikan pada suatu larutan akan meningkatkan energi bebas, sehingga partikel air meningkat dan juga meningkatkan kemampuan difusi dalam larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, osmosis, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, contohnya ini adalah menyebabkan sirup saat dituangkan ke dalam gelas berisi air putih. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi sirup sesudah dituangkan air lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi sirup sebelum dituangkan air. Peristiwa tersebut sering kita sebut dengan difusi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada rumusan masalah, hipotesis, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, serta tabel pengamatan yang akan dijelaskan oleh Hana Salsa. Hana Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih Nanda. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi jika kentang dimasukkan ke dalam larutan gula? Yang kedua, mengapa bisa terjadi osmosis pada kentang? Yang ketiga, apakah terjadi perubahan ukuran pada kentang? Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan osmosis? Hipotesis
nol, yaitu tidak ada perubahan antara massa kentang yang dicelupkan ke larutan dengan yang tidak dicelupkan. Hipotesis 1, ada perbedaan antara massa kentang yang dicelupkan ke larutan dengan yang tidak dicelupkan. Tujuannya untuk mengetahui peristiwa osmosis pada kentang. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian osmosis. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan, pisau, gelas, parutan, garam, dan gula. Cara kerjanya, yang pertama, potong kentang yang sudah dikupas sebanyak 2 buah dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, larutkan gula dan garam masing-masing 1 sendok makan. Lalu, masukkan kentang ke dalam larutan dan tunggu selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, ukur kembali kentang. Apakah ada perbedaan atau tidak? Dapat kita lihat, ukuran kentang yang dilarutkan dengan larutan garam menyusut sekitar 0,4 cm, sedangkan ukuran kentang yang dilarutkan dengan larutan gula menyusut sekitar 0,2 cm. Jadi, kesimpulannya, saat kentang direndam ke dalam larutan gula dan garam, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula dan garam yang hipertonis. Dari percobaan tersebut, kita dapat melihat tabel pengamatan. Kentang pada awal yang dicelupkan ke dalam larutan garam, awalnya 4 cm, kemudian akhirnya 3,6 cm, dengan selisih 0,4 cm. Kentang yang dilarutkan ke dalam larutan gula awalnya 4 cm, kemudian setelah dicelupkan menjadi 3,8 cm, maka selisihnya yaitu 0,2 cm. Terima kasih Hana atas penjelasannya. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan juga kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Stephen Joseph. Stephen Joseph, dipersilahkan. Analisis dan pembahasan. Percobaan pada kentang sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam larutan garam, ukuran panjangnya mengalami penyusutan kurang lebih sekitar 0,4 cm. Sedangkan pada percobaan kentang sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam larutan gula, mengalami penyusutan sekitar 0,2 cm. Pada kentang yang dicelupkan ke dalam larutan garam mengalami perubahan tekstur dari keras menjadi lebih lunak. Sedangkan pada kentang yang dicelupkan ke dalam larutan gula tidak mengalami perubahan apapun pada teksturnya. Saat kedua kentang dicelupkan ke dalam larutan gula dan garam, posisi kentang sama-sama tenggelam dan mendatar. Kesimpulannya, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke dalam larutan hipertonis melalui membran semi permeabel. Saat kentang direndam ke dalam larutan gula dan garam akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula dan garam yang hipertonis. Terima kasih Stephen atas penjelasannya. Baik, ke materi selanjutnya. Di sini kami dari kelompok 6 juga akan menjelaskan pengaruh pengadukan terhadap waktu larut gula pasir di dalam air. Di materi yang pertama ini, landasan teori akan dijelaskan oleh Nahya Putri. Nahya Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Manda. Landasan teori. Difusi atau pembauruan adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi.
Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah uap air dari cerak yang berdifusi dalam udara. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan air molekul yang diam dari solid atau fluida. Terima kasih. Terima kasih Nahya atas penjelasannya. Selanjutnya ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Saskia. Jadi, transport membran secara pasif dibagi menjadi dua, yaitu osmosis dan difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari hipertonik ke hipotonik, sedangkan osmosis merupakan perpindahan zat cair dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeable. Dalam proses osmosis, terjadi tekanan osmosis yang merupakan tekanan hidrostatik yang terdapat suatu larutan pada keseimbangan osmosis. Tekanan yang diberikan pada suatu larutan akan meningkat ke energi bebas, sehingga partikel air meningkat dan juga meningkatkan kemampuan difusi dalam larutan. Faktor penting yang mempengaruhi osmosis ini ada dua, yaitu kadar air dan materi terlarut yang ada di dalam sel. Yang kedua, kadar air dan materi terlarut yang ada di luar sel. Dalam proses osmosis, terjadi tekanan osmosis yang merupakan tekanan hidrostatik yang terdapat suatu larutan pada keseimbangan osmosis. Tekanan yang diberikan pada suatu larutan akan meningkatkan energi bebas, sehingga partikel air meningkat dan juga meningkatkan kemampuan difusi dalam larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan peristiwa difusi dan osmosis, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Contohnya adalah menyebarnya sirup saat dituang ke dalam gelas berisi air putih. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi sirup sesudah dituangkan air lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi sirup sebelum dituangkan ke air. Peristiwa tersebut sering kita sebut dengan difusi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, alat dan bahan, serta cara kerja akan dijelaskan oleh Hana Salsa. Hana Salsa, dipersilahkan. Terima kasih, Manda. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi jika gula dibiarkan di dalam air selama 2 menit? Yang kedua, apa yang terjadi pada gula yang dibiarkan di dalam air tanpa pengadukan? Yang ketiga, mengapa gula larut dengan air jika diaduk? Hipotesis 0 yaitu tidak ada perubahan yang terjadi atau tidak terjadi pelarutan. Hipotesis 1, ada perubahan yang terjadi atau terjadinya pelarutan. Tujuannya untuk mengetahui proses difusi yang terjadi pada gula yang diaduk dan yang tidak diaduk. Yang kedua, mengetahui seberapa pengaruh pengadukan terhadap gula pasir di dalam air. Selanjutnya, bahan dan alat yang dibutuhkan adalah air, gula, gelas, sendok, dan timer. Sebelum ke langkah pertama, saya mau memberitahu terlebih dahulu kalau di sini kami sudah membagi 2 gelas, yaitu gelas A yang gulanya nanti akan diaduk dan gelas B yang tidak diaduk. Nah, langsung ke langkah pertama. Pertama, masukkan gula ke dalam 2 gelas yang sama-sama berisi air. Lalu, langkah kedua, nyalakan timer yang sudah disetting selama 2 menit. Lalu, aduk gelas A untuk mengetahui proses difusi dari pengaruhnya pengadukan terhadap larut gula di dalam air. Terlihat di sini yang larutnya lebih cepat adalah gelas A yang diaduk. Dari percobaan tersebut, terdapat tabel pengamatan. Nomor 1, gelas A. Terjadi difusi? Ya, tidak terjadi difusi, tidak. Waktu terjadi difusi 2 menit. Pada gelas B, terjadi difusi? Tidak terjadi difusi? Ya,
Waktu terjadi difusi 2 menit. Keadaan larutan pada akhir percobaan tidak terjadi apa-apa. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Hana, atas penjelasannya. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Stephen Joseph. Untuk Stephen, dipersilahkan. Analisis dan pembahasan. Difusi adalah berpindahnya atau mengalirnya suatu zat dalam sebuah pelarut. Zat tersebut akan berpindah dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang lebih rendah. Agar dapat tercipta proses difusi minimal, dibutuhkan sebanyak 2 zat yang ada pada salah satunya memiliki konsentrasi lebih tinggi atau bisa disebut belum setimbang. Percobaan pada gelas A, gula terlarut dalam air karena dilakukan pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Gula tersebut terlarut dengan konsentrasi gula lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi air, maka terjadi difusi gula terhadap air. Kesimpulannya dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadukan sangat berpengaruh pada proses pelarutan suatu zat padat dalam zat cair. Semakin lama suatu zat padat tersebut diaduk pada zat cair, semakin larut zat padat tersebut sehingga semakin sedikit atau bahkan tidak ada endapan yang tersisa. Sebaliknya, jika zat padat tidak diaduk, ketika berada di dalam zat cair akan semakin lambat prosesnya. Proses pelarutan suatu zat padat sehingga masih banyak endapan yang tersisa di zat cair tersebut. Baik, terima kasih Stephen atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.